A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Babun fi dzikris samawati wal ajnasil mukhtalifah. Ruya awwalu ma khalaqallahu jawharatan fanadhara ilaiha binazratil haibati fadhabat warta'adat min khawfi rabbiha fasarat ma'a. Diriwayatkan bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah jauharah, ya, mutiara. Fanadhara ilaiha, lalu dilihat, ya, oleh Allah. Allah melihat mutiara tersebut binazratil haibah, dengan pandangan haibah, dengan pandangan kewibawaan, dengan pandangan yang penuh wibawa, ya. Fadzabat warta'adat, lalu dia gemetar, min khaufi rabbiha, karena takut kepada Tuhannya. Fasarat ma'an, lalu akhirnya menjadi air, ya. Jadi ini sebetulnya isyarat juga bahwa ketika ada sesuatu hanya dengan pandangan saja bisa berubah, ya kan? Paham nggak? Ya, kemarin kan kita cerita yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu ada banyak pendapat. Ada yang bilang pertama kali diciptakan adalah kolam, ada yang pertama kali diciptakan adalah arash, ada yang bilang, ya. Nah, sekarang ada yang bilang jauharah. Nah, ya? Mutiara, ya, diamond, ya, permata, ya. Nah, jadi sesuatu yang diciptakan itu adalah, yang pertama kali diciptakan adalah, ya, permata itu atau mutiara itu. Ketika sudah diciptakan, maka dia itu dilihat oleh Allah dengan pandangan haibah tadi. Maka dia takut. Ya, siapa ini? Mutiaranya takut, gemetar, akhirnya mencair. Nah, itu maksud saya, kita ini dalam kehidupan nyata itu begitu. Jadi ada orang yang punya kelebihan hanya dengan melihat saja, orang itu bisa takut, cuma ngelihat doang. Iya. Dilihatin doang gitu, udah langsung. Ya. Bener enggak? Enggak. Hah? Tuh kan, preman katanya. Enggak, Pak. Jadi orang itu saking istimewanya, ya. Dia punya kewibawaan yang orang itu sungkan sama dia. Ya. Itu yang saya bilang kemarin, Allah ketika memberi kepada makhluknya, sebagian sifat-sifat Allah itu dapat ketika Allah kasih. Maka hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu oleh Allah dikasih sifat jamal. Apa jamal itu? Jamal apa? Abang kedengeran nggak, Bang? Kurang jelas ya. Keindahan, ya. Rasulullah itu dikasihnya sifat jamal oleh Allah. Makanya lembut, raufun rahim. Tapi dibalik kelembutan, dibalik kejamalan Rasulullah, Allah kasih jalal juga. Jalal itu apa? Ya, diktator, ya, punya kekuasaan. Nah, itu jalal. Jadi kelembutan itulah hebatnya tuh. Dikasihnya jalal tapi dapat dikasih jamal dapat jalal. Rasulullah punya semua. Kalau kita ada yang oleh Allah dikasih jalal doang, ada
Ada yang dikasihnya Jamal doang, ada. Kagak marah-marah orangnya, mau gimana kayak bodo amat, kagak marah pisan. Ada. Ada orang yang mau dikasih sama Allah itu Jalal. Ngelihat dia romannya marah mulu, marah. Lah ya gitu, artinya Jalal itu begitu. Ya. Artinya ada orang yang memang Allah itu kasih dia Jalal itu sehingga akhirnya orang ya ketika melihat dia, aduh, gitu. Nah ini artinya ini juga isyarat sebetulnya ketika tadi Allah menciptakan jauhara lalu hanya dipandang oleh Allah dengan pandangan haibah, cair dia. Ya. Iya kan? Kita pun sama tadi ketika sudah seperti ini ya, ada orang yang tadi punya sama Allah dikasih jalan, maka ketika ngelihat orang itu orang langsung gitu. Harusnya Jamal lah. Karena biar gimana pun kelembutan itu akan ya, di balik kelembutan itu ada Jalal. Makanya Rasulullah sifat utamanya adalah Jamal. Ya. Sifat utamanya Jamal. Gitu. Di balik itu ada Jalal. Ya Rasulullah itu perang paling depan. Tapi ketika baik sama orang kelembutannya, Masya Allah. Oh, luar biasa. Gitu. Ya. Nah ini artinya tadi ketika jauharah ini dibuat oleh Allah, lalu dipandang dia, maka dia apa? Cair dia. Yes. Lihat kan. Iya kan. Permata itu kan keras kan. Tapi dengan pandangan itu, nah itu makanya artinya ketika orang ya sebetulnya ya Allah alam bisa, tapi tetap semuanya dalam frame ya, dalam apa batasan-batasan yang sudah Allah buat. Maka sekeras apapun orang ketika Allah lembutkan maka dia akan lembut. Ya, nggak ada orang yang keras terus, nggak ada. Gitu. Ya. Jadi apa? Nggak ada kata selesai, nggak ada kata impossible bagi Allah, nggak ada. Ya. Semua bagi Allah itu possible, semua bagi Allah itu mungkin. Ya. Gitu. Nah, ini ketika tadi mutiara, ketika apa? Permata itu dilihat doang itu leleh dia. Yang nah iya makanya siapa yang lihatnya kan gitu. Iya. Orang keras semua ketika ngelihat kiai, jagoan dimanapun gitu, ketika udah ngelihat kiai mah lah ampun dia, bukan? Yes. Nah ini kita terkadang ketika melihat sesuatu, melihat ya ini anuan ya apa intermezzo. Ketika melihat sesuatu itu selalu kita kaitkan dengan kekuatan gitu. Kita baru menganggap sesuatu itu hebat ketika ada kekuatan yang dibalik itu gitu. Ya, jadi kita wah itu kiai hebat, kenapa? Wah ternyata dia mau bisa matiin api sekampung. Api cuma digebet doang mati. Itu kan keseringannya kita selalu begitu. Ya, karomah yang dikedepankan oleh kita. Iya itu. Ya padahal agama kita itu, ya agama kita memang itu ada sisi-sisi itu ada. Nah itu makanya saya bilang ketika agama kita itu punya yang seperti itu, namun bukan itu yang dikedepankan. Memang ada mukjizat, iya. Ada sesuatu yang apa? Karomah ada, ya. Ada ma'unah ada, iya. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Mukjizat, karomah itu hanya apa? Sesuatu yang Allah buat untuk mendukung
untuk memperkuat posisi orang itu dalam berdakwah. Udah itu doang. Bukan itu tujuan, bukan. Aksesoris. Itu memang Pemberian lah. bisa dipelajari. Nah, itu masalahnya. Seharusnya yang semua itu nggak bisa dipelajari. Ya, yang kayak begitu itu namanya karomah, namanya mujizat itu nggak bisa dipelajari. Hanya Allah kasih sekali, hanya untuk apa? Memperkuat aja. Hanya untuk mendukung dakwah yang dia lakukan. Dan ternyata itu semua nggak harus pakai kekuatan, nggak harus pakai jalal tadi, enggak. Gitu. Ya. Nah, sayangnya di kita itu ketutup yang belakang tadi, kedengarannya yang mujizatnya, yang kedengarannya yang karomahnya. Jadi orang yang keren itu orang yang kagak mempan dibacok, orang yang wah itu hebat itu udah gitu. Padahal bukan itu, gitu. Itu hanya aksesoris aja. Yes, datang dari Allah, gitu. Bukan sesuatu yang diupayakan, sesuatu yang diusahakan, bukan, gitu. Nah itu makanya. Padahal yang begitu itu ya, kalaupun mau dipelajari silahkan, tapi bukan itu tujuannya, gitu. Ya. Nah jadi kembali yang seharusnya ya bagi kita umat Nabi Muhammad itu ya yang dikedepankan malah jamalnya. Bukan kesombongan juga ya. Lah itulah makanya orang yang udah kaitannya dengan begitu itu udah lebih apa? Lebih kerap, lebih dekat dengan kesombongan, ya kan? Kalau pemimpin harus punya jamal yang bagus ya. Itulah makanya nanti ketika kita bandingkan misalnya antara yang jamal dengan yang jalal, udah pasti kita milih jamal, meskipun nanti dibalik itu ya ada jalalnya, gitu, ya. Ya begitulah kurang lebih, ya. Jadi kita ini maksudnya gini, karomah itu tidak harus sesuatu yang seperti itu tadi, tidak harus nggak mempan dibacok, nggak mempan, enggak. Nah, iya artinya nggak harus kayak begitu, gitu. Jadi justru mukjizat itu yang Allah berikan kepada Rasulullah itu yang paling terbesar itu bukannya membelah bulan, bukan. Mukjizat yang paling besar yang Allah berikan kepada Rasulullah adalah Al-Quran. Membelah bulan cuma cemen, gitu. Ya, lah iyalah, selewat udah. Membelah laut ya. Ya iya makanya cemen gitu. Kita kan selalu yang kita banggakan, wah bisa belah bumi, bisa belah laut, bisa belah. Nah bukan itu. Justru agama kita itu mujizat yang terbesar adalah Al-Quran. Nah iyalah, Nabi Musa Nabi Musa lagi iseng-iseng gitu laut, jeng gitu. Kagak lah. Iya, enggak bisa. Nah iya, enggak seperti enggak lagi iseng-iseng tongkatnya tuh lemparin jadi ular, balik lagi, entar lemparin lagi jadi ular lagi. Lah iya makanya enggak begitu, enggak. Lah iya, enggak ada. Enggak bisa, gitu. Nah itu artinya mukjizat karomah itu kayak begitu, dia hanya dibutuhkan hanya untuk apa? Mendukung aja, mendukung kegiatan bahwa memang dia itu adalah orang yang Allah pilih. Udah cukup segitu. Bisa bikin duit buat jajan es doang kali ya. Lah iya. Kayak Nabi Ibrahim ya. Lah iya, kan Nabi Ibrahim enggak setiap api itu semua dimainin sama Nabi Ibrahim kan? Agak panas. Itu. Ini api nggak panas nih, pegang terus api di mana-mana, megang api enggak. Gitu. Memang pada saat-saat tertentu aja. Nah begitupun kita seharusnya umat Nabi Muhammad udah yang begitu-begitu mah, ya. Itu cerita wali.
Iya makanya itu artinya cerita-cerita wali yang dikedepankan oleh orang kita adalah karomah-karomahnya. Padahal bukan itu seharusnya. Yes, ketaatannya, kesolehannya, kehambaannya itu yang seharusnya kita kedepankan. Seolah-olah kalau bicara di luar kedigdayaan itu kayaknya nggak menarik seolah-olah gitu. Nah itu makanya tasbih ini karena sering dianu jadi itu kan udah khurafat Pak udah. Lah iya lah ya Allah kita buat apa yang begitu? Nggak perlu gitu ya. Jadi Allah itu kalau seandainya ingin menjadikan apapun yang Allah inginkan nggak ada yang nggak mungkin. Cuman ya kita hidup normal-normal aja lah gitu. Nah itu makanya jangan dulu, sekarang ya sebenarnya benda sakti mah banyak ada baik, cuman emang bukan itu tujuan utamanya. Itu maksud saya. Jangan itu yang kita kedepankan. Justru yang kita kedepankan adalah bagaimana dia tirakatnya, bagaimana dia apa kesolehannya, bagaimana dia ketekunannya dalam beribadah, mendisiplinkan waktunya. Itu yang seharusnya kita utamakan. Wah itu yang kita ke depannya itu mulu. Lah iya. Wah itu kiai kalau dicolong itu ya kita gemeteran katanya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ya wajar itu orang salah ya takut lah. Gitu. Yang artinya enggak karomah itu bukan sesuatu yang utama yang dikedepankan oleh agama, bukan. Memang tetap ini ada, yes, ada. Tapi bukan itu yang utama. Ya. Jadi ini aksesoris aja bahasanya. Lah iya kan gitu. Bukan itu yang utama kan. Makanya kita ini keseringan segala sesuatu itu selalu yang kita pentingkan bukan tujuan utamanya. Akhirnya melenceng terus, salah terus. Salat duha sama Nabi diajarin, kata Nabi inna duha duhauka wal baha bahauka in kana rizqi fis samai fa'anzilhu gitu. Jika rizki saya ada di langit turunkan, jika jauh dekatkan, jika susah mudahkan. Itu kan dalam bumi keluarkan. Jadi seolah-olah duha itu untuk narik rezeki lah, bukan. Ya. Jadi duha itu yang kemarin saya sampaikan, duha itu adalah bagaimana agar di saat Anda sibuk Anda tetap melakukan sholat. Lah iya duha, kalau nggak duha kita nggak dapat duit lah. Jangan Pak, rendah amat sholat hanya untuk mendapatkan uang, gitu. Ya, jadi kita sholat itu betul-betul hanya untuk Allah aja, nggak ada yang lain, udah, lillah udah. Hah? Lah terlalu mahal Pak. Kasarnya kita Prabowo datang hanya untuk apa ngebenerin jalanan kan, hanya datang ke sini cuman karena ada got di situ yang nyumpet kesumbat harus mendatangkan Prabowo kan. Lah iya kan terlalu mahal gitu. Lah iya makanya terlalu mahal. Seandainya gubernur itu datang hanya untuk nanganin banjir, lah iya apalagi cuma ngelihat doang, terlalu mahal. Gunting pita doang. Ya mungkin kalau gunting pita mah kan ada anunya gitu kan, ada prosedurnya dan seterusnya kan gitu. Ini artinya terlalu mahal lah itu, ya sayang. Jadi sholat yang kita kerjakan itu hanya untuk mendapatkan yang kayak begitu. Kita puasa, oh ini puasa ini berapa hari biar jadi ini. Nah, bukan. Sebetulnya ulama itu mengajarkan itu sebetulnya bukan itu tujuan utamanya sebetulnya. Sama seperti kita ngajarin anak kecil yang baru 7 tahun, 8 tahun gitu puasa. Kata kita, "Tong, puasa yang full ya, ntar ayah beliin sepeda." Tujuan orang tuanya apa? Sepeda? Bukan. Lah iya, supaya puasanya.
Lah kita kecil terus itu, orang gede-gede. Gitu. Tong puasa ntar surga ya. Lah surga terus yang dipintanya. Hah? Itu juga kecil juga ya. lah kecil lah dibandingkan dengan penciptanya. Orang tua ngasih uang ke anak 1 miliar. Begedean mana 1 miliar sama orang tua yang ngasihnya? Lah iya itu kan anak kecil namanya. Padahal dia tahu orang tuanya ketika orang tuanya nggak ada, yang ber-MM tadi nggak akan dia dapat. Lah, coba kita sering salah tujuan itu tadi. Kita lihat karomah seolah-olah itu jadi karomah jadi utama. Kita lihat hasilnya katanya sholat 2 kan memang katanya buat rezeki. Itu waqiah. Baca surat waqiah rezekinya mudah. Orang kafir kagak sholat, kagak baca waqiah, rezekinya banyak. Hah? Lalu boro-boro duha. Ya Allah. Nah, terus kalau kita mau bandingin kayak begitu gimana gitu? Lah iya coba. Lah Allah ngajarin itu tuh bukan untuk itu tujuannya, bukan. Meskipun kita kaya, meskipun kita miskin, tetap yang ditujunya bukan kekayaan, bukan kemiskinannya, bukan. Allahnya. Yes. Yang diinginkan bagaimana kita berjumpa dengan Allah tuh di situ kenikmatannya, bukan apa yang kita dapat, bukan. Oleh-olehnya lah. Ya oleh-oleh ini hanya sampingan kan, gitu. Yang kita tuju adalah kita main jauh-jauh kemana gitu, nggak ketemu sama yang punya wilayah kan, cuman tahu oh di sini ada ini, di sini ada ini. Bapak udah ketemu sama anunya, pimpinannya belum? Kata kita ya cemen. Lah iyalah, itu namanya oleh-oleh, namanya tadi aksesoris. Yang penting udah ketemu mah, gitu. Yes. Lah itu kita ngarepin aksesorisnya. Ya Allah, jangan Pak, bukan itu. Kita keseringan salah terus. Yang kita lihatnya yang remehnya terus, gitu. Padahal bukan itu. Jadi tetap Allah punya tuh yang karomah, punya mukjizat, dikasihkan oleh Allah kepada orang yang Allah beri itu. Karena ini Allah sendiri ceritakan ya, ketika Allah menciptakan permata, menciptakan mutiara, lalu Allah lihat itu dengan pandangan yang penuh dengan kewibawaan itu, yang paling keras di bumi ya, itu leleh. Itu pun penceramah-penceramah. Penceramah-penceramah. Kenapa? Iya, banyak di 7 orang ramai. Kan ilmunya sama aja. Ya itu kan gini. Jadi pada dasarnya tadi ketika karomah itu didapat, maka sebetulnya ketika orang itu mengeluarkan karomah, orang itu mengeluarkan mukjizat, itu sebetulnya dia sedang diuji. Ya. Iya kan? Banyak yang lebih pintar dari Soman. Yes. Jadi hanya memang masalahnya dia nih sedang diuji oleh Allah. Gitu. Sama seperti kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ketika Ratu Balkis itu mulangin hadiah yang diberikan oleh Nabi Sulaiman, ya, kata Nabi Sulaiman, ini orang ya, gue dikasih hadiah dipulangin lagi. Coba kata Nabi Sulaiman, siapa di antara kalian yang mampu memindahkan kerajaan Balkis tuh ke sini tuh? Kata Ifrit jin itu bilang, yang dipindahin itu kerajaan bangunannya apa singgasananya itu? Semua bangunan Pak. Kalau singgasana mah deh. Singgasana mah bisa diangkut Pak. Ini mah kerajaan Pak, istana. Semua Pak. Sama pembantu-pembantunya. Lah iya.
Lah kalau cuman singgasananya doang mah pe cemen tuh pe. Lah ini mah lah iya. Ini kursinya doang dipindahin mah. Nah itu ketika kata Nabi Sulaiman, siapa yang bisa? Kata Ifrit, saya bisa pindahin sebelum Anda bangun dari tempat duduk Anda tuh. Qabla an taquma min maqamik, begitu bahasa. Lah iya, Pak. Oke. Lalu dari sekian banyak orang tiba-tiba ada orang soleh. Kata orang soleh, sebelum Anda mengedipkan mata. Gitu kan? Ternyata ada orang soleh yang mampu, punya kelebihan, punya karomah. Itu dia memindahkan kerajaan Ratu Balkis itu hanya sekedip mata. Cerep. Udah ada di samping. Hah? Tapi apa yang orang soleh tadi bilang? Hah? Kata orang soleh itu apa bilangnya? Liyabluwani aashkuru am akfur. Ya, itu adalah cobaan untukku, apakah aku syukur ataukah aku kufur. Ketika orang mendapatkan sesuatu yang hebat, ujungnya adalah liyabluwani, ujian. Hah? Wadah cemen tuh. Banyak lagi lah ya narasi. Lah iya makanya artinya itulah makanya liyabluwani ashkuru am akfur. Jadi Allah kasih itu semua, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Iya betul. Ketika Allah memberikan hikmah, maka hikmah itu adalah pemberian yang sangat luar biasa. Nah, tapi ketika hikmah itu didapat, apakah itu hikmah betul-betul hikmah ataukah bukan? Nah, itu tergantung nanti sifat dia. Ketika diterima itu dia bersyukur, nah berarti memang itu untuk lebih mendekatkan dia ke Allah. Tapi kalau dia dikasih malah kufur, semakin jauh. Bukan malah semakin dekat. Gitu. Ya. Nah, ini apa namanya? Ya sebagai gambaran tadi ke kita tuh, mau ustadz mau siapa dikasih terkenal oleh Allah, meskipun ya tadi ilmunya misalnya dan lain sebagainya, itu ujian untuk dia. Semakin dekat banyak Pak, banyak ya. Lah iya kan, ya maaf kita cerita Zainuddin MZ misalnya kan, berapa kasus yang sudah dia jalani kan dapat juga kasus tuh. Lah iya ada kasusnya kedengeran. Ya meskipun sekarang kita bilang nggak ada yang sebanding dengan beliau sampai akhir hayatnya, ya tapi tetap aja perjalanan hidup ada aja. Keseleonya tuh, keserimpetnya. Lah ya Allah alam, bisa mudah-mudahan kita suzon dan ya mudah-mudahan Allah jaga itu gitu. Hanya pandangan suzon saja dari kita. Tetap aja ada anunya, keserimpetnya tuh. Ya itulah liyabluwani aashkuru am akfur. Makanya orang yang Allah jaga itu tetap Allah lindungin. Makanya saya bilang kemarin ada wali yang namanya wali majzub. Wali majzub itu wali yang oleh Allah tuh Allah jaga tuh, dari pandangan orang kelihatannya rendah. Tidur di pinggir jalan, masuk lautan, udah nggak mikirin apa-apa, anak bininya kagak diurusin, cuman Allah doang. Kenapa? Karena Allah cemburu seandainya dia bergaul dengan yang lain. Nah itu ada yang begitu modelnya. Yes, cobaan semua Pak. Nggak ada yang nggak cobaan. Maka semakin tinggi itu angin akan semakin kencang. Ya makanya beruntunglah kita segini-segini aja. Hah? Lah iya. Lah bukan makin enak, jatuhnya kayak makin antem. Gitu. Lah iya. Lah iya kan, coba kita bilang mana duitnya? Kan kalau begitu kan ya Allah coba. Lah iya kan, coba sampai kayak begitu kan.
Saking udah tingginya, ya ketika jatuh nggak siap, ya Allah. Ya, nah ini karomah itu kayak begitu tuh. Liya beluani ashkuru am akfur. Allah lebih daripada itu. Maka kita semua itu melakukan sesuatu jangan pernah lupa. Maka saya bilang salah satu di antara filosofi sholat yang kita lakukan, sholat yang kita kerjakan, kenapa setiap gerakan itu selalu Allahu Akbar. Tapi pandangan kita Pak sama yang kayak gitu, misalnya sekarang kan lagi kasus para itu Habib. Pandangan kita gimana? Apakah harus tetap hormat sama dia? Apakah biasa-biasa baik? Begini Pak, kita cerita tentang menghormati orang, menghargai orang, dasar dan prinsipnya apa? Apakah kita menghargai orang karena label? Hah? Ya. Kan kita enggak, kita bahkan kemarin diajarinnya apa? Kita menghargai orang-orang itu, makhluk yang Allah ciptakan itu seharga penciptanya. Kan kita udah bilang begitu. Hah? Ya, kita menghargai orang itu bukan karena label dia A, label dia B, bukan. Kita menghargai orang itu karena siapa yang sudah menciptakan dia, kan gitu. Lah iyalah sama lah, apa bedanya? Sama-sama Allah yang ciptain. Lah iya kan? Dan sekarang kalau kita sama orang, sama barang, sama semua yang ada di alam raya ini menghormatinya sama kayak gitu, apalagi orang yang Allah kasih keistimewaan, jikapun itu benar. Lah iya. Oh, kita hormat dia tuh. Lah iya kan? Lah itu makanya kan gitu. Lah iya, seharusnya begitu. Iya kan? Lah kita jangan cerita siapa itu Habib atau bukan. Yang bukan Habib kita hormatin, apalagi Habib. Kan gitu. Lah justru seharusnya kalau dia memang Habib, oke? Saya udah bilang tuh, Habib itu ya artinya gelar atau keturunan Rasulullah itu untuk orang yang darahnya itu betul darah terkait dengan Rasulullah, itu namanya taklif, beban untuk dia. Masa anaknya Nabi, masa cucunya Nabi perilakunya, itu namanya taklif, ya kan? Masa coba lah berat Pak, lah iya. Ya, kalau anak yang ngerti bahwa dia anak ustadz itu, dia mau bergerak dikit udah, ya Allah ya, gua begini, bapak gua yang malu. Nah iya kan? Itu namanya apa? Taklif. Kalau dilihat dari sisi pribadinya. Nah adapun orang yang oleh Nabi bukan keturunannya, tapi oleh Nabi dianggap seperti Salman Al-Farisi misalnya. Nah itu namanya tasyrif. Nabi memuliakan dia. Ya sama lah. Berat juga. Orang yang sudah diakui keluarganya, kasarnya gitu, dia dekat dengan orang itu, taruh perilakunya nggak baik, kan ngejelekin. Iya Pak. Jadi nggak ada hal itu mau apa, nggak ada masalah kita. Kalau dari sisi apa? Penghormatan. Lah iya kan gitu kan, nggak layak. Lah iya kan, coba. Jadi kita sesuai keilmuan nih, kalau dia emang ulama ya tangan. Yes. Lah iya kan, ya biasa aja kita menghormati ulama karena keulamaannya salah juga. Kita menghormati ulama itu karena memang dia makhluk Allah yang pertama. Yang kedua, Allah kasih keistimewaan sama dia. Udah begitu. Ujungnya yang kita lihat Allah, bukan orang itunya, bukan. Jangankan ulama, dia pun kita hormati kasarnya. Apalagi ulama. Gitu, Pak. Nah itu. Orang yang menggunakan jabatannya disalah posisikan oleh dia, akhirnya ketika turun, dia nggak sadar tadi bahwa posisi dia ini
liyabluwani aashkuru am akfur. Kalaupun orang menghormati saya bukan karena jabatan, tapi karena saya adalah sama-sama makhluk Allah, yang kita semua punya frame yang sama, yaitu harga apa? Harga makhluk seharga pencipta, itu sama aja. Kita menghormati itu semut itu sama seperti penciptanya. Gitu. Kenapa Rasulullah ngajarin kita, agama kita ngajarin sembelihan itu? Hah? Nah, sembelihan yang dilakukan itu bukan untuk merendahkan hewan, bukan. Jangan salah. Bagaimana hewan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, maka ada aturan mainnya, harus nyebut nama Allah, pisaunya harus tajam, harus menghadap kiblat dan sebagainya. Ini tuh aturan mainnya. Lah karena ini kaitannya dengan apa? Dengan penghormatan, Pak. Coba itu. Ya. Jadi kita itu nilai dasar utamanya adalah makhluk seharga pencipta itu umum, mutlak untuk semua. Iyalah. Kambingnya sama. Semua. Oh. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita, beliau menghargai semua makhluk-makhluk Allah tuh. Rasulullah orang yang paling Allah ya istimewakan di antara semua makhluknya, tapi ternyata Rasulullah menghargai dan menghormati orang demikian. Lah iya, dengan sangat menghargainya itu, coba luar biasa. Gitu. Ya. Aduh, udah habis lagi baik nih. Saya banyak. Oke. Jadi intinya karomah itu ya ada, yes, tapi bukan itu tuh tujuannya. Jangan salah kita. Ya. Keseringan ya ketika kita mendapatkan sesuatu itu selalu liyabluwani aashkuru am akfur. Ya Allah, ketika dikasih itu, apalagi ketika kita sesuai dengan apa yang kita pinta. Kemarin kita bahas itu, ingat kan? Kalau sesuai dengan apa yang kita pinta itu harus astagfirullah. Nah, bukan itu, bukan. Itu. Lah iya, bukan ini rezeki anak soleh tuh, wajar gue anak soleh tuh dikabulin terus. Justru ketika dikabulkan itu malah ya Allah astagfirullahaladzim. Jangan nggak sampai ntar di akhirat. Malah justru sebaliknya, ketika nggak dikabulkan itu malah alhamdulillah tabungan di akhirat. Lah iya, ternyata Allah menginginkan yang Allah inginkan, alhamdulillah tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Nah, itu harus mampu kayak gitu kita tuh. Ya, kita terpa diri kita tuh, ternyata ya apa yang Allah inginkan itu pasti lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Ya. Oke, mohon maaf, nakifuna walhamdulillah wallahu alam bissawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asmi'na khaira wa atli'na khaira warzuqna Allahumma al-'afiyata wa adimha lana wajma'il lahumma qulubana 'ala at-taqwa wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.